Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Jinak di sini jadi rasa enak, dekat dengan Allah. Kita bergaul dengan makhluk tidak dilarang, tetapi bergaul dengan makhluk yang membuat jauh dari Allah itu yang buruk. Apa yang membuat jauh dari Allah? Kita gaul dengan makhluk manusia dan lebih sibuk berharap kepada manusia daripada kepada Allah, itu buruk. Ingin ketahuan cakep, ingin seperti orang kaya, ingin dinilai teman-teman punya tas Hermes, ingin dinilai kerudungnya paling bagus, terus kita gaul tapi untuk pamer, untuk dipuji, untuk diakui, untuk dihargai. Ini mau apa? Gaul dengan orang jadi ujub, gaul jadi orang jadi ria, gaul dengan orang jadi gibah, gaul dengan orang jadi fitnah. Terus apa untungnya gaul seperti ini? Apalagi kalau gaulnya hanya dengan orang-orang yang dianggap kaya, supaya dianggap sebagai ikutan kaya, padahal bokeh. Gaul dengan orang kaya dengan harapan kebahagiaan, dikasih sesuatu. Kan ada yang bergaul tuh karena ingin sesuatu. Kalau ingin nambah iman, ingin nambah amal, bagus. Tapi kalau kita gaul dengan orang karena ingin dikasih dunia. Ada 4 yang harus dikurangi kalau ingin punya hati bersih. 1, kurangi tidur. Maksudnya secukupnya lah tidur, jangan enak-enak berlama-lama tidur, karena waktu tidur kita tidak banyak amal yang kita lakukan. Rugi waktu kita, waktu produktif untuk mendekat ke Allah, kecuali tidur yang diniatkan untuk mengistirahatkan tubuh supaya kuat beramal lagi kepada Allah. Nah, itu secukupnya. Tidur awal, bangun akhir, ngaco. Tidur awal itu supaya bangun awal. Tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam udah cukup ini. Bangun jam 3 kalau tidur jam 9. Bagus lagi lebih awal, yang cukup. Kemudian kurangi makan. Kalau kebanyakan makan mungkin nanti darahnya ngumpul di daerah perut aja ya. Jadi otak kita kurang darah. Jangan banyak makan, hadirin, secukupnya. Makan itu untuk menegakkan punggung supaya bisa beramal soleh. Tidak ada habisnya berpuas-puas makan. Beragam penyakit itu di antara penyebabnya adalah banyak makan. Dan banyak makan itu yang pantas itu memamah biak itu kerbau ya. Kurang lucu kita ngunyah terus. Apa enggak bosan tuh ngunyah terus? Secukupnya. Yang ketiga, kurangi ketemu orang. Kalau tidak yakin ketemu ini akan manfaat, ya sudah. Baru ketemu kalau yakin akan manfaat. Dapat ilmu, ladang dakwah, silaturahim, kita bisa nolong orang, kita dapat nasihat, kita memberi nasihat, yakin manfaat, ketemu, cukup, mundur lagi. Tidak ada larangan ketemu orang, hadirin. Kita hidup bukan buat diri sendiri. Tapi kalau ketemu kita jadi ragi, asal singkong jadi tape, artinya mewarnai, ya ketemulah. Tapi kalau kita yang terwarnai keburukannya, kita jadi ingin banyak gaya, jadi bohong, sudah. Tidak semua lingkungan
membawa kebaikan, bukan untuk memutuskan silaturahim. Tapi kalau membuat hati jauh dari Allah, untuk apa? Kita lebih ingin dipuji orang sampai mengabaikan penilaian Allah. Mau apa? Tidak ada harganya gaul dengan orang yang membuat kita jauh dari Allah, rugi. Dan yang keempat, kurangi bicara. Kalaupun harus ketemu orang, jangan bicara kalau tidak ada manfaat. Lebih baik mendengar, menyimak, banyak manfaatnya. Kalaupun mau bicara, pilih, dirasa-rasakan, dipikirkan, sehingga yang keluar kata-kata itu kata-kata yang disukai Allah. Nanti Allah menolong kata-kata itu manfaat. Tidak perlu cari akal supaya kita disukai orang. Mau apa kita disukai orang tapi Allah tidak suka ke kita? Tidak sederhana memang, tapi yakinlah kalau kita berusaha disukai Allah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tidak banyak, tapi setiap bicara bertenaga, bisa menggugah dan mengubah jalan dari Allah perubahan. Kurangi tidur sampai yang proporsional, kurangi makan sampai yang wajar untuk tubuh kita sehat, kurangi bertemu orang kecuali bertemu yang bisa memberikan manfaat, dan kurangi bicara.